Halo, welcome back bros. Balik lagi di channel Hobby Brothers. Kali ini kita akan mereview dan unboxing SHF Bucky Barnes dari seri Falcon and the Winter Soldier dari Marvel Cinematic Universe. Secara overall bisa kita lihat di face sculpt SHF Bucky Barnes memiliki perbedaan yang cukup mencolok, terutama di bagian rambut, dimana pada versi Winter Soldier rambutnya masih gondrong. Untuk seri ini kita sudah bisa melihat rambut yang cepak. Lalu untuk face sculpt lebih mirip ya dibandingkan dengan seri Avengers Endgame. Lalu untuk kostum atau suitnya sendiri berwarna biru navy. Tactical suit yang ada di Bucky Barnes detailnya cukup bagus. Bisa kita lihat ada detail strapping, kerutan. Lalu di bagian kanan dan kiri suit berwarna hitam doff. Untuk detailing di bagian pundak juga oke. Lalu ke metal arm atau tangan besi berwarna hitam dengan kombinasi striping warna kuning keemasan, berbeda dengan versi di Avengers Endgame. Lalu untuk tangan normal di sebelah kanan juga detailnya oke. Untuk join berwarna biru navy sesuai dengan kostum. Ada strapping juga di bagian bawah. Lalu detail resleting serta belt di bagian perut juga lumayan baik. Satu lagi adalah di kerutan-kerutan di bagian berwarna hitam doff, simetris di bagian kanan dan kiri. Lanjut untuk di bagian kaki dan celana, bisa kita lihat untuk kerutan-kerutan detailnya juga cukup baik, mulai dari pangkal paha terus turun ke bagian betis. Join berwarna hitam selaras. Untuk bagian celana sendiri berwarna hitam doff dan di bagian boots berwarna hitam glossy. Untuk detail boots sendiri juga bagus, ada sedikit kerutan-kerutan. Lalu strapping untuk boots sendiri lumayan detail. Untuk overall kita bisa mendapatkan berbagai macam aksesoris seperti optional hat. Lalu ada tameng Captain America, grip shield untuk ditempelkan di tameng, serta beberapa optional hand untuk tangan metal dan tangan biasa. Optional hand yang didapat mirip dengan yang kita dapatkan di versi Infinity War, dengan bermacam-macam tangan untuk memegang senjata, tangan terbuka. Dan yang paling spesial adalah kita mendapatkan stick eksklusif dengan logo Falcon and the Winter Soldier. Next, untuk artikulasi join leher kita bisa lihat cukup oke untuk pergerakannya, ke depan, ke belakang, ke samping, ke kanan dan kiri. Kerah untuk suitnya tidak menghalangi artikulasi dari leher. Begitu pula untuk artikulasi di lengan bagian atas tidak terhalang oleh suitnya. So far so good, bisa rotasi 360 derajat, serta untuk pergerakan ke depan, ke belakang sangat luas sekali ya. Untuk join
di siku bisa kita lihat berwarna hitam dengan double joint selaras, di metal arms berwarna hitam, di tangan yang normal berwarna biru navy. Untuk joint siku artikulasi cukup bagus, bisa untuk nekuk 90 derajat. Begitu pula di pergelangan tangan. Bisa kita lihat untuk artikulasinya cukup bagus. Harus berhati-hati juga untuk mengganti part di tangan, di pergelangan, karena jointnya mudah patah. Sedangkan untuk artikulasi di bagian torso bagian dada ya, untuk pergerakan ke belakang maksimal segini. Untuk kedepannya juga tidak seberapa lentur juga. Posisi membungkuk karena mungkin terhalang di bagian perut. Untuk ke samping dan sebaliknya juga masih oke. Meskipun untuk pose ekstrim agak sedikit terhalang karena sambungan di joint bagian torso atas. Ya, lanjut di joint untuk bagian pangkal paha. Untuk pergerakan ke depan dan ke belakang lumayan luas, sedangkan untuk pose split bisa kita lihat cukup oke dengan hampir membentuk sudut 180 derajat untuk kedua kaki ya. Joint untuk lutut juga hampir sama dengan joint siku, bisa menekuk ke belakang hingga 90 derajat. Begitu pula untuk joint di bagian ankle atau pergelangan kaki. Untuk rotasi 180 derajat oke. Lalu bisa kita lihat untuk artikulasi ke samping dan ke kiri agak kurang. Lalu yang terakhir adalah joint di ujung telapak kaki, cukup oke juga. Overall untuk artikulasi dan possibility di SAF Buggy Bunch ini terbilang cukup bagus ya, meskipun ada beberapa joint yang kurang luas. So, bagaimana guys tentang review singkat kita mengenai SAF Buggy Bunch dari seri Falcon and the Winter Soldier barusan? Untuk kolektor seri MCU, kita rasa cukup worth it ya untuk dikoleksi, mengingat statusnya yang rilis limited di tahun ini, dan untuk harga SAF Buggy Bunch berkisar di 8.000 yen atau sekitar 1.500.000 rupiah. Untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri menurut kami, untuk kelebihan adalah face sculpt yang mengalami perbaikan dari sebelumnya seri Winter Soldier Endgame. Lalu untuk aksesoris yang didapatkan lumayan memuaskan. Untuk kekurangannya mungkin di beberapa joint tidak maksimal, sehingga untuk artikulasi dan possibility dari Buggy Bunch agak kurang untuk pose-pose ekstrim. Jadi jika kalian merasa terbantu dengan review ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video ini agar bisa membantu channel ini lebih baik lagi. So, sampai ketemu di review kita berikutnya. Hobby forever, bros for life, hobby brothers. See ya bros.